Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gabriel Tan. Ya, halo. Dan beranggotakan Faiz Tama. Halo. Dan saya sebagai Marcelo Tanfajwino dari kita bertiga dari SMK Mikael. Jadi di sini kami bertujuan untuk mengobservasi tentang Museum Sangiran, yaitu salah satunya adalah alat bantu kehidupan manusia di zaman purba dan tradisi atau kebudayaan manusia pada zaman purba. Nah, di sini kami bertujuan untuk mengedukasi dan untuk pembelajaran sejarah. Yuk teman-teman, ikuti kita selanjutnya. Jangan di skip ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Museum Sangiran. Nah, Museum Sangiran adalah salah satu sejarah terpenting di Jawa Tengah dan di Indonesia pun di dunia. Terletak di Sragen, Karanganyar, Pesan, Sragen Bonangrejo. Nah, di sini museum ini menyimpan berbagai fosil-fosil hewan, manusia purba atau sebagainya. Di sini terkenal sekali banyak penemuan-penemuan yang sangat bersejarah lah bagi kehidupan kita. Nah, di Museum Sangiran banyak sekali di dalamnya tentang fosil-fosil, tentang kayak sejarah manusia purba dari awal sampai berevolusinya gimana. Di sini banyak sekali fosil-fosil yang sangat lama atau bersejarah. Saking pundi asli Sangiran iki di Oke. Ini disebutnya ngapun sih, disebutnya ngapun. Tapi penemuan kepala nomor di Sangiran. Penemuan kepala hampir utuh di Sangiran. Katanya namanya museum ini Sangiran. Kapan aja, Pak? Oke, jadi di sini kita akan memulai wawancara dengan nama saya Faiz Tama dari 10 3. Oke. Dan saya Gabriel dari 10 Ya. Oke, saya di sini akan menanyakan. Boleh dijelaskan seperti apa alat bantu kehidupan yang digunakan manusia purba pada masa itu? Ya, untuk menjawabnya sebelumnya perkenalkan nama saya Sutojo, salah satu pembantu di kawasan Sangiran. Nah, sesuai dengan pertanyaan jenengan, alat bantu yang digunakan dari manusia purba yang pernah ada di Sangiran tentunya berdasar dari temuan alat-alat yang mereka pernah ada di Sangiran. Nah, di Sangiran ini ada beberapa alat batu ya, hasil karya manusia purba. Itu ada beberapa era. Nah, era mereka ada namanya Paleolitikum, ada Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, itu didasarkan dari kualitas barang yang dibuat oleh manusia purba itu. Nah, kalau secara bahasa paleo mereka tua, yaitu batu tua, batu yang alatnya masih sangat kasar. Mereka digunakan pada masa orang-orang manusia purba yang paling tua di Sangiran. Nah, itu Paleolitikum. Nah, tentunya tadi dengan bisa lihat ada flake, ada sepian, ada yang mereka gunakan untuk mengupas kulit hasil buruan mereka. Nah, itu sesuai dengan teman mereka. Nah, yang kedua ada Mesolitikum di tengah. Jadi mereka kualitas mereka, bentuk mereka, kehalusan mereka satu tingkat di atas Paleolitikum. Nah, kalau secara mungkin kalau tidak salah, mungkin yang paleo ada namanya Meganthropus paleojapanicus yang digunakan. Untuk yang kedua Mesolitikum mereka ada namanya Meganthropus erectus. Ada yang terakhir itu namanya ada Neolitikum. Nah, Neolitikum adalah salah satu hasil karya alat yang paling bagus pada waktu manusia purba. Nah, pada umumnya digunakan oleh manusia purba. Mereka ada yang dengan lihat, tadi ada keterangan di yang kedua Neolitikum, mereka bentuknya sudah bagus dari segi posisi. Karena tentunya daya
cara manusia purba membuat alat-alat dari batu atau mineral tersebut? Nah, untuk membuat tentunya zaman dulu menyesuaikan dengan alat yang mereka gunakan. Tapi di yang kedua di sini kita lihat salah satu ilustrasi atau rekonstruksi mereka membuat alat dengan menggunakan batu dengan batu. Jadi dari batu dengan batu itu mereka bisa menyesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, tentunya dari bentuk yang pernah dibuat itu disesuaikan kegunaan. Contoh, tadi mereka ada yang berflek, tentunya mereka bentuknya serpian karena untuk mengupas daging atau mereka untuk memotong dari bahan makanan mereka sendiri. Nah, mereka semuanya digunakan pakai membuatnya juga dari batu. Dari bentukan batu dan batu itulah mereka bisa membuat satu karya atau alat yang mereka gunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan manusia pada zaman purba. Nah, manusia pada zaman purba itu membentuk kebudayaan sendiri, yaitu dengan hidup berkelompok, lalu berpindah-pindah atau sering kita sebut sebagai nomaden, lalu juga kebiasaan berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga mereka juga saling membantu untuk membuat suatu tempat tinggal. Nah, kebudayaan ini juga contohnya seperti membuat senjata. Nah, membuat senjata itu dengan membuat dari serpian-serpian itu salah satunya. Nah, juga dengan menggambar di dinding gua yang mencerminkan tentang kebudayaan yang mereka lakukan pada zaman itu sebagai bentuk ekspresi atas yang mereka lakukan. Nah, mereka juga menghias alat-alat atau menghias senjata yang digunakan sebagai ciri khas mereka. Itu juga sebagai salah satu contoh bahwa mereka melakukan suatu bentuk ekspresi atau yang bisa kita sering sebut sebagai kebudayaan. Ini saya akan menjelaskan tentang tradisi atau kebudayaan pada zaman manusia purba. Pada zaman manusia purba itu ada kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, sehingga berbagai tradisi dan kebudayaan lahir dari usaha untuk bertahan hidup. Mereka mulai mengenal kebiasaan berburu dan meramu sebagai cara memperoleh makanan. Secara perlahan manusia purba juga mempunyai alat bantu, yaitu seperti kayu, batu, dan tulang.
menghargai sejarah dan kita tetap belajar bagaimana sejarah itu terjadi dan bagaimana manusia zaman purba dahulu itu berbudaya, berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, dari sini kami ingin menyampaikan bahwa di Museum Sangiran ini sangat bagus, semuanya lengkap, penemuan-penemuan fosil-fosil dan kebudayaan-kebudayaan zaman dahulu.